Dengarlah hukum Tuhan yang dimulai dari hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, engkau ambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan dengan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami, kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya secara responsoria. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada suatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Sesuatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat,
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat 2. Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pembacaan Warta Jemaat. Shalom. Shalom. Kami akan membacakan beberapa poin warta gereja kita pada minggu hari ini, 25 Juni 2023, dengan nama minggu kita, minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan topik minggu, mengikut Yesus dan memikul salib. Warta yang pertama, 2.1 Sermon Perhalado. Koordinasi Perhalado pada hari Selasa 27 Juni 2023 masuk pukul 17 WIB. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 25 Juni 2023, di dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Poin 5, pemberitahuan 5.1. Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini, Minggu 25 Juni 2023, telah pindah keanggotaan jemaat atas nama keluarga M. Sinaga, Inang Boru Simajuntak, dan 3 orang anak dari OEK 7 ke Gereja HKBP Balata, Resort Balata. 5.2 Acara penguburan atau mangapuli. Pada hari ini, Minggu 25 Juni 2023, gereja kita akan memberikan penguburan atau mangapuli setelah selesai kebaktian siang kepada keluarga Nyonya PRF Lubis Kontina M. Berhutapea yang beralamat di Perum Pemda 1, Jalan Peternakan Blok F, nomor 72, RT 03 RW 10, Cibeber, masuk WEK 8. Dimohon kepada Perhalado, Dewan dan Seksi, serta jemaat untuk dapat mengikutinya. 5.3 Libur sermon week dan kategorial. Dalam rangka memperingati Idul Adha, maka sermon week dan kategorial pada tanggal mulai 26 Juni sampai 1 Juli 2023 diliburkan atau matcohot. 5.4 Rapat Panitia Pembangunan. Pada hari Selasa 27 Juni
2023, Panitia Pembangunan akan melaksanakan rapat pembangunan bersama dengan Perhalado masuk pukul 19 WIB setelah koordinasi Perhalado. 5.5 Gotong Royong. Pada hari Kamis 29 Juni 2023 akan dilaksanakan gotong royong pembangunan dimulai pukul 9.00 WIB. Dimohon kepada Panitia Pembangunan, Perhalado, dan jemaat untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 5.6 Kegiatan Seksi Perempuan. Poin 1. Tim bola voli Seksi Perempuan. Sehubungan sudah dibentuknya tim bola voli Seksi Perempuan Jalan Lurah, maka latihan voli akan kita laksanakan pada hari tanggal Jumat 1 Juli 2023, waktu pukul 15 WIB, bertempat di lapangan parkir HKBP Jalan Lurah, Cimahi. Adapun bagi ibu-ibu yang mau ikut bergabung di tim voli Seksi Perempuan Jalan Lurah, ditunggu partisipasinya dan kedatangannya pada hari yang sudah ditentukan. Poin 2, lomba-lomba pra-parheheon. Diberitahukan kepada semua ruas HKBP Jalan Lurah Cimahi. A. Pendaftaran lomba membuat obus-obus dan make up tanpa kaca ditutup sampai dengan hari Minggu tanggal 9 Juli 2023. Dimohon untuk mendaftarkan ke panitia. Poin B. Untuk pendaftaran lomba fashion show ditutup sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 dengan mendaftar ke koordinator punguan masing-masing. Di luar punguan KOR dimohon mendaftar langsung ke Seksi Humas Seksi Perempuan, yaitu kepada Nyonya Simanung Khalid Buru Sinaga. Nomor HP tertera. Dan untuk hari Minggu tempat pendaftaran ada di depan gereja atau di tempat bazar. 5.7 Pembuatan akte pernikahan. Sesuai dengan hasil rapat BIMTEK Disdukcapil Kota Cimahi yang diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Fungsional, Sekretaris Huria, Disdukcapil Kota Cimahi mengadakan program dengan memberikan kemudahan pembuatan akte pernikahan bagi jemaat yang belum memiliki akte pernikahan dan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat yang belum memiliki akte pernikahan supaya mencatatkan pernikahannya ke kantor Disdukcapil Kota Cimahi. Untuk informasi dan pengurusan dari gereja, kita dapat menghubungi Sekretaris Huria. Ini khusus ber-KTP di Kota Cimahi untuk sementara. Demikian warta gereja kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-32 sampai 39. Saya juga mau mengajak ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing untuk membuka Alkitabnya dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-32 sampai 39. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya pada minggu ini, pernahkah secara langsung ibu bapak merasakan betapa terjadi konfrontasi, resistensi, dan penolakan ketika memang kebenaran itu ingin kita tegakkan, ketika memang kebaikan itu ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Epistel tadi telah menegaskan itu terjadi kepada Yeremia yang dengan ketegasannya dan dengan keberaniannya menentang para raja dan para pemangku hukum di Israel waktu itu, maka ia juga menghardik nabi-nabi palsu, maka ia diperlakukan dengan tidak adil. Dari segala penjuru datang kesukaran, dari segala arah hendak mengintai dan mengintip nyawanya. Ia diadukan, ia diteriaki, dan ia dipukul, dikurung, dan dipenjara. Kira-kira demikian juga yang terjadi kepada Yesus ketika proses penyaliban Yesus itu ditolak karena Yesus mengabarkan kebaikan. Karena Yesus melakukan kebenaran dan ia melaksanakan itu dengan sangat berani, berkonfrontasi dengan para Saduse, ahli Taurat, dan para Farisi, sehingga ia diadukan, ia ditangkap, ia dibunuh, dan ia menderita bahkan sampai disalibkan. Dan itu juga yang disampaikan oleh Yesus pada kebaktian kita minggu ini. Barang siapa yang ingin melakukan
kehendak Tuhan. Barang siapa yang ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan yang terutama dalam hidupnya, ia bisa saja akan mengalami konfrontasi, penolakan, penghardikan, pengaduan, atau bahkan penderitaan yang menjadi konsekuensi dari salib yang ia pikul sebagai sisehani Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Saya pernah mengalami ini secara nyata di satu tempat, tapi tidak usah saya sebutkan tempatnya. Di sana hanya ada satu orang pengikut Yesus di sebuah tempat yang agak terpencil, agak jauh dari kota. Dan ia bekerja di sana sebagai honorer. Ketika disampaikan bahwa akan dilakukan pertanyaan WEC, keluarga ini menerima, lalu pergi ke pemangku jabatan, kepala desa lah ya, kepala kampung, hapung, itulah di sana. Lalu tidak bisa, karena nanti ibu bapak dikira mau kristenisasi. Lalu dibujuk-bujuklah. Akhirnya ketika tiba waktu kami datang ke situ pertanyaan WEC, lalu tuan rumah ini mengatakan bahwa boleh kita berkumpul di sini, tapi hanya dalam rangka berbicara. Jadi bernyanyi itu tidak boleh, karena nanti kedengaran kepada orang dan mereka keberatan. Boleh berbicara, tapi tidak boleh bernyanyi. Bayangkan ibu bapak tidak boleh bernyanyi. Maka para agenda seperti Amang Sintua Panjaitan tadi mengatakan, Maret de Mahita, tetapi dalam hati. Ya, jadi boleh Maret de tapi dalam hati. Kita coba dululah sekarang Maret de dalam hati ya. Ya. Lagu yang pertama tadi, Kidung Jemaat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, kami puji dengan riang dalam hati. 1, 2. Bisa? Bisa, tapi susah memang. Bagaimana mungkin kami puji dengan riang tapi dalam hati? Tersiksa kita mau bernyanyi dalam hati. Bernyanyi dalam hati dan para peserta pertanyaan ini saling lirik-lirik. Ini benar nggak nyanyi ini? Pikirnya begitu ya. Ini lagi begitulah. Dan itu bisa terjadi bagi orang yang percaya ketika ia memikul salib. Ketika ia memutuskan dalam hidupnya keputusan besar, yaitu bersama-sama dengan Yesus dan menjadi pengikut Kristus. Pada saat itu saudara-saudara, kita mendapat konsekuensi dari keputusan kita mengikut Yesus. Pada hari ini Yesus mengatakan akan terjadi perang, akan terjadi penolakan, akan terjadi pertentangan. Ketika Injil membawakan pedang, yaitu pemisahan antara ketidakbaikan dengan kebaikan, maka di sana mungkin akan terjadi akibat, konsekuensi dari keputusan kita mengikut Kristus. Itu yang ingin disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Maka saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus itu enak. Bagaimana menurut ibu bapak saudara-saudara? Menjadi pengikut Kristus itu enak? Enak, pasti. Karena kita mendapat karunia, anugerah keselamatan sebagai pengikut Kristus. Tetapi menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Tetapi menjadi pengikut Kristus tidak gampang. Yesus mengatakan akan terjadi pedang. Yesus mengatakan akan terjadi pemisahan. Yesus mengatakan hari ini, barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus memikul salib.
bukan dipegang-pegang, bukan ditinggal-tinggal di rumah, kadang Kristen, kadang tidak. Tetapi memikul salib di bahunya, lalu berjalan dengan pikulan salib yang begitu berat. Demikian menjadi pengikut Yesus. Maka menjadi pengikut Kristus itu berbahagia, enak dan bersuka cita, tetapi menjadi pengikut Kristus yang sejati tidaklah mudah. Kita harus bersama-sama dengan Kristus dalam jejak-jejak kakinya yang berdarah-darah. Kita harus bersama-sama dengan Kristus dalam perkataannya yang ditolak. Ia diusir dari Galilea, ia diusir dari tempat kelahirannya, karena Yesus bercerita dan berkisah tentang kerajaan Allah. Maka saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan mengatakan, karena kita juga bersama-sama dengan Dia dalam anugerahnya keselamatannya, maka tentulah setiap kita juga bersama-sama dengan Dia dalam penderitaannya. Roma 8 ayat 17. Jangan menjadi pengikut Kristus hanya ingin enaknya saja. Kalau enaknya saya mau, kalau anugerahnya saya siap. Tapi siapkah kita untuk dikucilkan? Siapkah kita untuk ditanggalkan? Siapkah kita untuk diasingkan, dimarginalkan sebagai pengikut Kristus karena konsekuensi kita menerima salib Kristus di bahu kita? Siap Ibu Bapak? Siap. Karena demikianlah firman Yesus hari ini untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus yang memikul salib. Pada waktu itu salib itu adalah sebuah lambang kehinaan. Yesus sangat terhina ketika ia memikul salib itu. Ia sangat dihinakan, direndahkan, bahkan ditelanjangi dan diperlakukan seperti seorang yang sangat rendah. Ia tidak dipandang sebagai seorang manusia. Ia bahkan diperlakukan dengan sangat hina. Maka Yesus berkata, barang siapa hendak mengikut aku, pikullah salibku. Itu kata Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Salib itu menjadi kehinaan. Maka banyak orang yang menghindar dari salib. Banyak orang yang tidak mau mengikut dan memikul salib itu. Karena sambil berjalan ia harus memikul salib di bahunya. Karena penderitaan itu banyak orang yang mundur. Banyak orang yang menyangkal. Banyak orang yang tidak bertahan. Dan akhirnya menanggalkan salibnya dan meninggalkan Kristus. Yesus berkata, bagi orang-orang seperti itu, aku juga akan menanggalkan anugerahnya dan menyangkal dia di hadapan penghakiman nanti. Karena apa? Karena ia telah menyangkal Yesus di dunia ini, sehingga bagi dia tidak layak anugerah itu. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak menjadikan Kristus sebagai yang utama dan terutama, bahkan oleh orang-orang dekatnya sendiri, bahkan oleh bapaknya, ibunya dan saudara-saudaranya, dan bahkan ibu mertuanya, perempuan dengan ibu mertuanya. Ini agak khusus sebenarnya ini ya, ibu bapak. Mungkin di Yahudi itu juga sering terjadi konfrontasi antara anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan ibu mertuanya. Tidak ada disebut di sini menantu laki-laki dan bapak mertuanya. Karena mungkin seperti orang Batak, orang Yahudi ini juga kadang mertua dengan parumainnya sering bertentangan.
las marohap poang ngaro parumaimu katanya. Bulu nih katanya seperti itu. Dia malas nih rohai sih. Dongan berbeda doi katanya. Jadi menantunya dianggap saingan. Menantunya dianggap teman bertengkar. Harusnya sebaliknya. Karena perempuan itu marga yang berbeda datang kepada pihak laki-laki yang marga sama. Kalau saya mengatakan perempuan dan ibu mertuanya seharusnya berkoalisi, melakukan kebaikan untuk pihak laki-laki, ya, berkoalisi. Ini tidak, malah bersaing-saingan, malah terjadi pertentangan. Ada pemisahan yang jelas, walaupun ibu bapak ini tidak menjadi legalisi. Orang-orang muda, kamu berhak meninggalkan ayahmu dan ibumu. Kamu berhak meninggalkan orang tuamu. Karena ada sekarang seperti itu, demi Yesus kalian kafir katanya. Karena fanatisme yang berlebihan tentang agama ini, maka ada anak yang tega mengatakan, demi Yesus kutinggalkan kau. Karena Yesus yang terutama dan paling utama. Lalu ia meninggalkan orang tuanya karena mungkin ada sisi-sisi yang bertentangan. Misalnya saja adat Batak itu tidak baik, kekafiran, haholomon, hasipelebeguon katanya. Karena itu kalau bapak saya mati, dilakukan adat, saya tidak siap, saya tinggalkan ini, ulaun katanya begitu. Jadi firman Yesus ini bukan legalisi bagi kamu untuk boleh saja meninggalkan ayahmu dan menanggalkan ibumu atau orang tua kita, orang terdekat kita, karena Yesus yang kita pandang, yang menurut kita secara subjektif adalah benar dan orang lain salah. Tetapi yang ingin dikatakan Yesus di sini adalah akan terjadi pemisahan memang. Orang-orang benar itu harus menunjukkan jati dirinya sebagai orang benar, bersaksi bahkan di tempat dan di daerah di mana ada orang-orang yang terdekatnya yang mungkin saja tidak menyukai itu, seperti yang terjadi kepada Yesus. Dan ini menjadi jalan bagi kita untuk menyaksikan Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Maka itu menjadi penderitaan, itu menjadi kesukaran. Konsekuensi dari salib itu mulai ada pada hidup kita yang menjadikan kita menderita, merana, dipinggirkan, diasingkan dalam persekutuan kita, bahkan dari orang-orang yang terdekat kepada kita. Maka jadikanlah Yesus yang terutama dalam hidup kita, sembari kita terus bersaksi, melakukan kebaikan dan menyaksikan kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah orang-orang terdekat bagi kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus itu memang tidak mudah. Harus mau berkorban, harus mau dibebani. Ia harus punya kemuritan. Ia harus punya panggilan menjadi murid Yesus dan pengikutnya. Dalam terjemahan lain disebut discipleship, disiplin. Jadi murid Yesus itu harus disiplin, disiplin kerja, walaupun nanti bisa saja karena ia Kristen dilengsarkan, disiplin belajar, walaupun nanti dalam perjalanan hidupnya karena ia Kristen, ia kalah. Jadi orang-orang muda, kalau kamu nilaimu 8, baru saja kelulusan SPMB, tapi nanti di tempat lain yang mungkin saja penilaiannya lebih subjektif, kalau kamu nilai 8, mereka 8, kamu kalah. Kamu harus 8,5. Kalau mereka 8,5 Pak Pendeta, kamu 9. Kalau mereka 9, kita bagaimana? Kamu 9,5.
Kalau 10 Bapak Pendeta, bagaimana? Cari kelebihan. Bisa saja di bidang tarik suara, bisa saja di bidang yang lain, dan bisa saja di bidang tarik tambang. Pokoknya pokoknya yang tarik menarik. Bisa saja. Cari kelebihan. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemenang dan terpilih. Itu kesukaran-kesukaran yang kita akan alami. Maka saya sering mengatakan ini, salib itu ibarat mutiara. Mutiara itu. Mutiara, dan orang Kristen itu ibarat kerang. Kerang yang sudah saya khotbahkan juga ini kita. Kerang itu makhluk terlemah mungkin ya. Makhluk terlemah karena memisahkan pasir dari tubuhnya saja, menanggalkan pasir dari tubuhnya, ia tidak sanggup memisahkan pasir dari tubuhnya, sehingga pasir itu melekat saja di dalam tubuhnya. Maka kerang itu melakukan yang disebut dengan insulasi. Insulasi itu ia suntikkan cairan-cairan zat-zat tertentu ke pasir ini, yang setiap kali menggesek dagingnya, ia sakit, ia perih, ia tersiksa. Karena ketika ia bergerak, pasir itu menyayat tubuhnya. Sakit sekali. Tapi ia mengambil keputusan untuk menginsulasi dirinya, lalu mengeluarkan zat-zat cairan ke pasir itu, hingga akhirnya pasir yang tajam itu menjadi tumpul. Tidak hanya tumpul, tetapi menjadi bulat. Tidak hanya bulat, tetapi menjadi berkilau. Dan itu setelah berpuluh-puluh tahun, bisa menjadi mutiara yang sangat mahal. Dari pasir menjadi mutiara, Ibu Bapak. Jadi nanti kalau fashion show di tanggal 23 Juli, ada ibu-ibu yang pakai mutiara, lalu melenggak-lenggoklah dia di catwalk di gedung sekolah minggu sana. Sebenarnya saya senang melihat itu, tapi saya kasihan melihat kerang. Karena si ibu itu ternyata melenggak-lenggok di atas penderitaan kerang yang sangat tersiksa. Ya, jadi itu nanti pada ada mutiaranya ya. Dijadikannya tumpul, dijadikannya bulat, dijadikannya berkilau. Harusnya seperti itu kita menjadi pengikut Yesus. Ketika kita memikul salib, memang berat. Tidak mudah pasti. Tetapi dari ketidakmudahan itu, Yesus menjamin bagi orang-orang yang memikul salibnya dan mengikut dia, maka ia juga bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya, dalam mahkotanya, dalam pujiannya. Karena jangan salah Ibu Bapak, salib ini memang benar penderitaan, iya. Kehinaan jelas. Dan penyiksaan, iya. Tetapi jangan salah juga bahwa salib ini juga adalah lambang kemenangan, glorious. Bagi orang-orang yang memikul salib, ia sedang berproses menuju seorang pemenang dalam kehidupannya. Jangan salah juga Ibu Bapak bahwa salib ini juga adalah lambang penebusan, sacrifice. Bagi orang-orang yang sedang memikul salib, ia sedang berproses menuju penebusannya. Dan Yesus akan bersaksi tentang kita di hadapan Bapa di sorga nanti. Jangan lupa juga bahwa salib ini juga adalah lambang sukacita, joyful. Bagi orang-orang yang ingin memikul salib pada kehidupannya, ia memang berjalan tidak mudah, ia berjalan penuh rintangan, tetapi ia sedang menuju sebuah sukacita
yang dilambangkan oleh salib itu. Sehingga sukacita yang penuh akan ia dapatkan bersama-sama dengan Kristus dalam perjalanan kehidupannya. Karena itu saudara-saudara, jangan takut memikul salib. Jangan takut membawa salib. Di pundakmu, di bahumu, tidak untuk ditenteng-tenteng. Salib itu, Bapak gereja mengatakan, salib itu harus dipikul. Tidak untuk ditenteng, kadang bisa disembunyikan, kadang bisa disematkan. Tidak juga untuk ditinggalkan di rumah salibnya, tetapi salib itu harus dipikul. Karena dengan memikul salib kita sedang menuju proses crown, pemahkotaan, penyematan, kemenangan karena cross, karena salib itu. Maka ibu bapak, hari ini kita memutuskan untuk bersama-sama dengan Yesus dalam penderitaannya, dalam memikul salibnya, dalam kesukarannya, dalam penolakan dunia ini akan kebenaran, tetapi kita juga bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Sehingga setiap kita percaya dan yakin, barang siapa yang mengasihi Yesus dalam hidupnya, maka ia akan menjadikan dirinya layak disebut pengikut Yesus yang sejati, layak disebut namanya di hadapan Bapa kita di sorga. Dan untuk mendapatkan kelayakan ini, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi banyak pengikut Kristus di dunia ini, banyak. Kalau saya melihat followers yang sekarang sangat mendunia, Cristiano Ronaldo menduduki peringkat pertama sebagai pemilik followers terbanyak, 500 juta lebih. Kemudian di bawahnya ada Kylie Jenner, Lionel Messi, Selena Gomez, siapa lagi ya? Banyak lagi lah. Kawan-kawan abang pendeta semua itu. Di Instagram lah maksudnya ya, di Instagram. Mereka sangat banyak pengikutnya. Tapi untuk menjadi layak menjadi pengikut Kristus yang 2,4 miliar dari 8,1 miliar penduduk dunia, 2,4 itu followersnya Yesus, pengikut Yesus. Tapi untuk menjadi pengikut Kristus yang layak, yang sejati, ya Yesuslah yang tahu. Dari 2,4 miliar sekarang menjadi followersnya Yesus, maka dari jumlah itu berapakah mereka yang layak dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Yesus hari ini? Dan itu bedanya mengikut Yesus dengan mengikut Selena Gomez atau Ariana Grande. Kalau kita sudah tidak suka, tinggal unfollow, tekan sekali klik, kita tidak lagi menjadi pengikutnya. Kalau kita sakit hati, kalau kita bagaimana, itu ya. Tapi menjadi pengikut Yesus itu ibu bapak adalah pemateraian. Kita dimateraikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka seyogianya tidak mudah dan tidak harus kita meninggalkan Kristus itu dari dalam hati kita. Karena ia sudah dimateraikan dan dimasukkan ke seluruh sendi kehidupan kita. Tidak begitu mudah, janganlah mengikut Yesus seperti menjadi followersnya orang-orang di dunia ini. Tetapi mengikut Yesus adalah sebuah keputusan besar dalam hidup kita, meskipun bersama-sama dengan itu kita menerima juga konsekuensi salib itu. Tetapi percayalah bahwa bersama-sama dengan penderitaannya, kita juga bersama-sama dalam kemuliaannya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami hari ini. Kami putuskan bahwa kami ingin menjadi pengikut Yesus yang layak, yang sejati, yang menjadikan Engkau yang utama dan terutama dalam hidup kami. Meskipun kadangkala kami dipinggirkan, kami dimarginalkan, tetapi kemuliaan itu juga menjadi bagian dalam hidup kami seperti Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang ibadah hari ini di Gereja KBP Cimahi Jalan Lurah. Tuhan yang menyertai mereka ketika menjadi pengikut Yesus. Mereka kadangkala mengalami kesukaran, kesulitan, penolakan, pemarginalan, pengasingan. Dan dalam pada itu Tuhan, Kau kuatkan mereka, Kau kuatkan kami untuk tetap bersaksi bahwa Kaulah Tuhan kami. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini panjang umur, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati keluarga jemaat yang pindah Mangsinaga dan Inang Borsi Majunta dan keluarga ke Balata. Biarlah tempat di sana menjadi penuh berkat dan sukacita bagi mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui streaming. NN Nyonya Sianturi Borunai Baho yang hanya bisa mengikuti ibadah ini, Tuhan di rumah, biarlah Tuhan yang menyertai dan menguatkan. Berkati NN dan keluarga Nabi Tupulu, Rosinta Boru Panjaitan, Tuhan anugerahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga Damanik Boru Silain, biarlah bertambah-tambah anugerah-Mu Tuhan yang menyertai kehidupannya. Juga yang membawakan anaknya Tardidi Utahayan Boru Aritonang, Kau kuatkan membimbing anak mereka dalam Tuhan. Berkati para NN yang juga Tuhan sudah menangkan ke perguruan tinggi negeri dalam pengumuman minggu ini. Tuhan berikan kelulusan bagi dia, biarlah mengikuti perkuliahannya semakin dikuatkan dan dianugerah kebajikan. Bagi yang belum lulus, yang belum mendapatkan kemenangan pada pengumuman saat ini, Tuhan masih banyak ujian yang menjadi lompatan bagi mereka untuk meraih masa depannya yang penuh harapan. Dalam Tuhan jangan berkerdil hati, tapi biarlah terus berusaha memperlengkapi diri dengan segala ilmu pengetahuan untuk meraih masa depannya dalam Tuhan. Berkati juga Tok-Tok Ripe Jemaat melalui proses pembangunan. Berkati proposal dari Tiar Gultom Nyonya Tangkas Boru Tambunan di Depok, NN Wik 8 dan para NN. Dari jemaat HKBP Depok juga Tuhan, keluarga Kasih Majuntak, Boru Siagian, Marta Situmorang, dan keluarga CH Sirait, Boru Situmorang. Biarlah semakin berlimpah kasih setiamu yang berkati kehidupan mereka dalam pekerjaan dan keluarga, dan dalam segala hal Tuhan anugerahkan kemenangan demi kemenangan dan sukacita untuk semakin diteguhkan mengikut Tuhan dan memuji muliakan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang dalam proses pemulihan dirawat di rumah sakit, Tuhan, Oputiar Purba dalam mengikuti proses pengobatan. Tuhan juga yang berkati Nangopu Audrey, Nyonya Samosir, Boru Turnip, Tuhan berkati dirawat di rumah sakit Santosa. Amang Utajulu Boru Gultom dalam mengikuti proses pengobatan. Tuhan, apapun sakit yang mereka derita di dalam tubuhnya, kami percaya itu menjadi jalan bagi mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, berdoa dengan penuh pengharapan, dan menanti-nantikan senantiasa jamahan Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menanggalkan sakit, penyakit dalam tubuhnya. Dan melalui para dokter medis, pengobatan mereka juga menjadi jamahan karya tangan Tuhan untuk memberikan proses kesembuhan itu. Kami percaya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, anak-anak kami, dan dalam segala program HKBP Cimahi Jalan Lurah. Biarlah juga Tuhan yang memberkati, yang senantiasa menganugerahkan kepada kami kesatuan hati untuk
membawakan gereja kami nantinya melaksanakan program-program itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau hiburkan mereka yang sedang berduka, Kau kuatkan mereka yang sedang lemah, dan biarlah pengharapan kami senantiasa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 719 ayat 1 dan seterusnya.
kita nyanyikan satu ayat lagi dan berdiri. Yesus, Udahkanlah diriku, ku mau ikuti Tuhanku. Peganglah tanganku Yesus, tolonglah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pegang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.